يا دو العيان استقنا لي والهوى نادانا والهوى نادانا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pas saja kah? Ya alhamdulillah. Setiap kita ini biasanya kada luput dari orang dengki, dari iri hati. Nah biasanya yang iri ini adalah nang sama profesinya, satu jabatan, satu pedagang sama, satu gawian. Nah bisa iri. Nah orang yang iri dengki ini sebetulnya bisa jadi penyakit boy, yang disebutkan penyakit ain namanya. Penyakit ain dengki. Nah, oleh karena itu sebelum kita memasang foto anak kita, foto keluarga kita itu dibaca dulu kita. Bacanya apa? U'idu bi kalimatillahi tammati min syarri syaitan min kulli syaitan wa hamahu min kulli ainin lamah. Atau a'udzu bi kalimatillahi tammah min kulli syaitan wa hamahu min kulli ainin lamah. Ayo kita semuanya baca. A'udzu bi kalimatillahi tammati min kulli syaitanin wa hamatin wa min kulli ainin lamah. Nah, hanya kita pasang foto. Nah, insyaallah kada kena penyakit ain. Nah, itu. Pernah kejadian. Jadi sahabat itu memacul jubah mandi. Nah, karena nang kawannya ini ada ngarannya Amr bin Sahal. Pernah melihat kawannya lepas baju, soalnya putih benar. Lalu nya langsung memuji, putih, kada pernah aku melihat putih benar awaknya kecuali ikam. Langsung seketika garing orang itu. Dikabarkan dua Nabi, lalu jan Nabi, oh ini adalah hanya penyakit ain. Maka segera jan Nabi berwudu, ikam nang menyambat itu berwudu lah. Nah, banyu wudunya dibandikan kepada yang kanan tadi. Nah, ampih langsung habis dimandikan tuh. Maka itu caranya. Jadi bila nah, bagaimana mengetahui ini karena ain kadanya? Nah, periksa ke dokter. Ujar dokter, oh ini karena ada penyakitnya. Nah, berarti itu penyakit ain. Misalnya tiba-tiba sakit parut, kita periksa ke dokter, di parut kan ada apa aja. Nah, berarti ini asbabnya gara-gara ada yang iri tadi. Nah, melihat kita bagus awak kita, ada yang memuji, nah kena ain namanya dari pandangan. Tapi bila ujar dokter, oh ini gara-gara mah, berarti lain itu. Nah, jadi mengetahui karena ain itu apabila di medis kada ada penyakitnya. Nah ini pentingnya boy, joka itu sebelum kita kemana-mana, sebelum pian bedandan, sebelum keluar rumah baca itu. A'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitanin wa hamatin wa min kulli ainin lamah. Minimal sekali. Insyaallah kita kada kena penyakit ain. Karena ujar Nabi, al-ainu haqqun. Penyakit ain itu benar ada. Penyakit ain itu artinya sebab mata nih nah, benar-benar terjadi. Bahkan Nabi mengatakan penyakit aktsaru man yamutu, banyak orang meninggal itu jan Nabi ba'da qada'illah wa qadarihi bil ain. Banyak orang meninggal dunia itu sebabnya karena ain itu. Banyak. Ada orang habis sampai 20 juta di rumah sakit karena ada penyakit-penyakitnya. Imbah bertambah sembuh. Wallahu alam. Silakan ada yang bertanya. Walaupun di luar topik kada apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ulun Nurul dari anggota Dharma Wanita Distrik Navigasi kelas 2 Banjarmasin. Yang ulun nak takunakan setelah yang biasa yang terjadi pada emak-emak umumnya kalau sudah foto-foto itulah Pak Ustadz, kita bermaksud posting Ustadz. Iya. Sebenarnya bukan maksud ria sebenarnya, cuman saat itu kita membagi, oh di sini kita ada misalnya. Tapi ada kadang-kadang kawan tuh komen, wah nih jalan-jalan terus, atau nih oh lagi banyak duitnya. Padahal mereka tidak tahu prosesnya kayak itu kan Ustadz. Terus bagaimana kita menyikapinya, atau kita kadang-kadang kita kan nyahutnya alhamdulillah, tapi kadang-kadang kalau sudah kita sahuti lagi terus panjang kisahnya Ustaz. Nah, terus kayak apa sikap kita atau menghentikannya, atau misalnya ada saran atau ada untuk
untuk mereka itu misalnya apa yang harus kita sampaikan. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaannya tadi sikap kita ketika dipuji, gitu kah? Ya, artinya melihat foto banyak-banyak lah. Ya, jika kita jawab ya alhamdulillah, mumpung sehat, kayak gitu aja. Tapi kadang-kadang ada komen kalau misalnya, wah ini ria aja. Tapi jarang pang itu disampaikannya, tapi dalam hatinya bisanya. Iyalah. Nah, maka itu ada satu ulama namanya Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, "Hurim tu ala qiyamil lail." Aku haram, aku tercegah di sini. Aku kada kau sembahyang malam. Kada kau lagi sembahyang tahajud nih selama berapa? 5 asyhur, 5 bulan. Bidambin, asbabnya 1 dosa saja. Lalu sahabat yang lain bertanya, "Wa madaka dambu, apa dosa itu menyebabkan engkau tidak bisa sholat tahajud 5 bulan?" Ujar Sidin, "Aku pernah raaitu rajulan yabki." Aku melihat seorang laki-laki lagi ibadat menangis. Nah, lalu aku berpandang dalam hatiku, hada murah, orang niria. Gara-gara yang di hati itu aja, orang niria menyebabkan Sidin kadang kau bertahajud 5 bulan. Paham lah pian? Karena melihat orang beribadat. Nah, sama itu melihat di status ini itu yang tadi foto pian kayak ini. Lalu di hatinya ini ria aja. Nah, orang kayak itu dosa di hatinya. Karena orang kada tahu hati orang tuh. Orang beribadat kan di umrah itu kada tahu, mungkin hatinya niatnya supaya ada nang menuruti, supaya semangat begawi. Nah, karena kita harus tahu hati orang itu. Ya, kalau kada tahu hati orang. Nah, yang penting kita jangan ria. Amun orang jangan disampai ria orang. Nah, jadi foto-foto tuh yang penting menutup aurat, kada apa-apa. Nah, bila ada orang mengkomen, jawab aja yang baik-baik aja. Alhamdulillah, mumpung sehat, mudahan pian kayak ini juga, kayak itu aja. Wallahu a'lam. Silakan, ada yang bertanya lagi. Puas saja kah? Puas saja aja. Pas saja kah? Salah sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Yulianti dari Dharma Wanita Persatuan Distrik Navigasi kelas 2 Banjarmasin. Oke. Yang mau saya tanyakan, bagaimana cara saya bisa ikhlas waktu berteman dulu kita baik. Sekarang dia banyak menjolimi kita, bagaimana kita caranya bisa ikhlas? Kenapa? Pernah kapian merasa dizalimi? Saya merasakan. Ya itu aja pertanyaan. Disebutnya apa? Ya banyak keburukan saya yang dikatakan, terus disebar-sebarkan kemana-mana. Sejujurnya tuh kada seperti itu. Apa? Sebenarnya tidak seperti itu. Berarti memfitnah. Iya, memfitnah. Bagaimana saya bisa ikhlas, Ustadz? Ya, pertanyaan saya itu. Ya, mudah-mudahan pian diberi kawan yang baik lah. Ya, memang kalau kita berbicara ikhlas ini sulit ya. Kalau menyampaikan ini nyaman aja, ikhlas. Banyak memang kejadian kayak gitu. Artinya kita baik, ini zalim kepada kita. Laki-laki ke perempuan sama perempuan. Iya, memfitnah. Ya, biasanya itu asbabnya iri dengki. Orang yang suka memfitnah itu biasanya karena iri dengki. Nah, dan buruk hatinya. Jadi kalau kita difitnah atau ditebarkan kada bagus itu, padahal kita berbuat baik kepadanya, maka kita bersyukur, alhamdulillah. Nah, ini diantaranya supaya ikhlas itu bersyukur, alhamdulillah dosaku diambilnya. Nah, pahalanya banyak udah. Itu lagi caranya. Nah, kalau kita maasi nafsu kita muar benar, kalau gerget benar ya Allah. Kita sudah buat baik nah. Ini kayak inilah. Ya Allah. Nah, jadi kalau bisa kita ikhlaskan tadi. Cara mengikhlaskan, kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa apapun yang dilakukannya itu menambahkan pahala padaku dan menambahi dosanya. Malah aku bersyukur mestinya. Seperti Imam Hasan Basri ketika disambati orang, dikirimi sidin kurma, terima kasihlah aja. Sidin ikan memberi aku pahala. Nah, kalau bisa pian gitu, beri hadiahnya. Maulah. Beri hadiah apakah? Jadinya merasa, oh baiknya ini nah, aku sambati malah kayak ini. Nah, lalu sadarnya kena. Pas saja kan? Nah, sangguplah kayak itu pian, mengirim hadiah. Kada sanggup lah. Ya, mudah berat semuanya. Mudah-mudahan semua kita terhindar daripada kawan-kawan kayak gitu. Dan mudah-mudahan kita doakan orang-orang seperti itu dapat hidayah supaya inya tidak lagi seperti itu. Wallahu a'lam. Walaupun minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya Rasulullah, Ya Habiballah, Ya Rasulullah, Ya Habiballah. Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah.